Selamat siang, anak-anak Miss yang terkasih. Sudah hampir 3 minggu kita tidak bertemu atau tidak bertatap muka di pelajaran kita di dalam kelas, dikarenakan oleh pandemik virus COVID-19 ataupun virus corona. Dan Miss berharap semoga anak-anak Miss dalam keadaan sehat, begitu juga dengan orang tuanya, semuanya sehat-sehat dan tetap stay at home supaya tetap sehat, jaga kesehatan, pola hidup yang sehat, cuci tangan dengan air mengalir. Nah, saat ini Miss akan menjelaskan atau mengingatkan kembali, mungkin karena sudah 3 minggu, hampir 3 minggu kita tidak bertemu di kelas, sudah lupa pelajarannya, ya kan? Miss ingin mengingatkan yang pertama itu mengenai pengolahan data atau mengenai penyajian data. Pengolahan data itu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu dalam bentuk tabel, diagram lingkaran, diagram gambar, diagram garis, diagram batang. Nah, kalau dia diagram garis dalam bentuk garis, diagram batang dalam bentuk batang. Kalau dia diagram lingkaran dalam bentuk lingkaran. Tabel, kita buat tabelnya. Diagram gambar, ada gambarnya. Contohnya, misalnya ada gambar, ada 4 kursi, jadi digambar kursi di dalam diagram gambarnya. Seperti itu. Kalau begitu juga dengan diagram lingkaran, dicari dulu besar sudutnya, dicari dulu besar persennya. Untuk menentukan sudutnya itu dicari sudut. Kalau sudut lingkaran itu ataupun jumlah sudut dari sebuah sudut itu yaitu 360 derajat semuanya. Jadi itu dikali 360 derajat. Kalau mencari persen dikali 100% supaya dapat persennya. Seperti itu dia. Mudah-mudahan anak-anak masih ingat yang kita pelajari sebelum libur, tidak lupa dengan apa yang sudah kita pelajari. Nah, itu dia mengenai pengolahan data. Nah, misalkan ingatkan juga mengenai menentukan mean atau rata-rata, median, dan juga modus. Yang Miss kasih tahu dulu yang pertama yaitu mengenai rata-rata. Namanya juga rata-rata gitu kan, atau mean. Rumusnya itu jumlah seluruh data. Misalnya datanya ada 10, ya kan? Jadi jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Jumlah datanya itu 10, berarti banyak data 10 per 10. Misalnya ada 10 hari. Ada 10 hari seorang ibu menjual dagangannya. Hari pertama mungkin 20, 30 dan seterusnya. Misalnya jumlahnya 100 kg, dagangannya habis dalam 10 kg, berarti 100 kg dibagi dengan 10. Jadi dagangannya itu laku setiap harinya 10 kg. 100 dibagi dengan 10 kg. Nah, ada soal Miss yang lain. Contohnya, banyak tangkapan ikan seorang nelayan dalam 5 hari adalah sebagai berikut. Hari pertama 29 kg, hari kedua 35 kg, hari ketiga 43 kg, hari keempat 45 kg, dan hari kelima 38 kg. Ingat, tadi yang Miss bacakan ada 5 hari. Nah, pertanyaannya, berapa rata-rata banyak ikan yang diperoleh nelayan tersebut setiap hari? Nah, karena harinya ada 5, berarti banyak datanya itu ada 5. Nah, jumlah seluruh datanya dijumlahkan seluruh ikannya dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dijumlahkan semuanya. Itu dijumlahkan 29 tambah 35 tambah 43 tambah 45 tambah 38 per 5.
Nah, totalnya semua itu 190 kg dibagi 5, itu 38 kg. Jadi rata-rata banyak ikan yang diperoleh nelayan setiap hari adalah 38 kg. Jangan lupa rumusnya jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Oke, itu untuk mencari mean atau rata-rata. Nah, gimana Miss dengan mencari median atau yang disebut dengan nilai tengah dari sekumpulan data? Kalau misalnya datanya ada 10, ada 5, gampang. Tinggal diurutkan dari nilai yang terendah sampai nilai yang terbesar. Atau nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Nilai yang terendah sampai nilai yang tertinggi. Diurutkan. Misalnya dia ada 10, nilai tengahnya berarti di mana? Gitu. Atau 5 angka, nilai tengahnya berarti di angka di urutan ketiga, itu nilai tengahnya. Nanti mana kalau 10 atau lebih dari 10 angka data. Nah, kita harus pakai rumus. Apa itu rumusnya, Miss? Nah, ada 2 rumusnya untuk mencari median. Yang pertama itu median ganjil. Median ganjil itu rumusnya data ke n tambah 1 per 2. Data ke n tambah 1 per 2. Nah, itu yang ganjil. Yang median genap, data ke n per 2 tambah data ke n per 2 tambah 1 dibagi 2. Misalnya, data ke n per 2 tambah data ke n per 2 tambah 1 dibagi 2. Dibedakan. Ya, tolong bisa dibedakan ya, yang ganjil dengan yang genap. Kalau yang ganjil itu hanya data ke n tambah 1 per 2. Kalau yang genap, data ke n per 2 tambah data ke n per 2 tambah 1 dibagi 2. Nah, terus kasih tahu contohnya. Misalnya, berikut adalah data berat badan dalam kilogram dari 20 siswa SD, kelas 5 SD Kenanga, yaitu 30, 47, 38, 30, 46, 50, 48, 35, 45, 36, 40, 48, 50, 40, 45, 46, 35, 45, 30, 45. Tentukan median dari data tersebut. Nah, dari soal tadi yang Miss bacakan adalah ada banyak siswanya, itu ada 20 siswa. Yang Miss bacakan tadi berarti ada 20 angka dalam kilogram, ya. Nah, caranya gimana? Yang pertama kita urutkan dulu 20 data tadi, angka-angka yang Miss bacakan tadi, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Miss urutkan, ada 30-nya ada 3 kali, 35-nya ada 2 kali, berarti 30, 30, 30, 35, 35, 36, 38, 40-nya 2 kali, 40, 40, 45-nya 4 kali, 45, 45, 45, 45, 46-nya ada 2 kali, 46, 46, 47, 48, 2 kali, 48, 48, 50-nya juga 2 kali, 50, 50. Sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang tertinggi. Dari yang terendah sampai yang terbesar itu sudah diurutkan. Jadi kita tinggal cari data nilai tengahnya. Karena tadi jumlahnya itu siswanya 20 siswa, berarti itu ganjil atau genap? Iya, itu ganjil 20. Itu salah, bukan ganjil, tapi genap. Makanya kita pakai rumus yang median genap. Yang mediannya itu rumusnya yaitu data ke n per 2 tambah data ke n per 2 tambah 1 dibagi 2. Nah, data ke n per 2 tambah data ke n per 2 tambah 1 nya itu
data yang pertama, data ke N per 2 tambah 1 itu 45 setelah diurutkan. Misalnya data ke N-nya itu 20 per 2 tambah data ke 20 per 2 tambah 1. 20 per 2 yaitu 10, berarti data ke 10. Data ke 20 per 2 tambah 1 berarti 10 tambah 1, data ke 11. Berarti data ke 10 tambah data ke 11 dibagi 2. Nah, setelah diurutkan, dapatlah datanya itu, data ke 10-nya itu 45 kg, data ke 11-nya itu juga 45 kg. Nah, setelah itu dibagi 2. Berarti 45 tambah 45 dibagi 2 sama dengan 45 kg. Jadi median dari data berat badannya yang tadi Miss baca dari siswa kelas 5 SD Kenanga yaitu 45 kg. Kita lanjut ke modus atau yang sering disebut itu nilai yang paling banyak muncul dari suatu data. Kalau ini gampang. Misalnya ada nilai ulangan matematika dari kelas 5 SD Caroline, ya kan? Misalnya nilai 7 ada 6 orang, nilai 8 ada 3 orang, nilai 9 ada 2 orang, nilai 10 ada 2 orang. Jadi yang paling banyak adalah nilai 7. Iya benar. Berarti yang paling banyak ataupun yang paling sering muncul itulah yang disebut dengan modus, yang namanya nilai 7 karena ada 6 orang. Itu yang namanya modus, nilai yang paling sering muncul. Itu dia modus, bukan modus yang lain. Oke. Miss berharap anak-anak bisa memahami apa yang Miss menjelaskan pada saat ini. Sebenarnya sudah kita selesaikan kemarin pembahasan ini, sudah ada catatan, sudah ada contoh. Misalnya ingin mengingatkan kembali, Miss berharap pelajaran ini bisa bermanfaat dan video ini bisa bermanfaat buat anak-anak dalam belajar di rumah. Oke. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan dengan air mengalir, jaga pola hidup sehat, and stay at home. Terima kasih.